para bruder, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Saya Romantonius Wahadi dari Gereja Kristus Raja Baciro yang ingin mengajak Anda sekalian untuk menanggapi kehadiran dan sabda Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Hari Minggu tanggal 19 April 2020. Kita renungkan sabda Tuhan dari Santo Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Tuhan menampakkan diri kepada para murid. Dan pertama-tama pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada ke-11 orang murid, di mana Santo Thomas pada waktu itu tidak hadir. Selanjutnya, ketika Santo Thomas mendapatkan berita dari teman-temannya akan Tuhan yang menampakkan diri, dia mengatakan tidak percaya. Tidak percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Namun, ketika Santo Thomas berkumpul dengan saudara-saudara, dengan teman-teman yang lain, ketika itu Tuhan menampakkan diri dan ya Tuhan menyapa Thomas secara istimewa. Pesan yang diberikan kepada Santo Thomas dan kepada kita semua adalah, karena melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, pertama, satu hal yang dapat kita renungkan adalah bagaimana perjalanan iman Santo Thomas barangkali adalah suatu yang memang kita rasakan juga wajar bagi kita semua. Ya, kadang-kadang kita memang tidak mudah untuk percaya pada suatu sebelum kita mengalaminya sendiri. Bahkan mungkin kita sulit percaya kalau belum melihat, ya. Belum ada bukti yang nyata yang dapat kita lihat, yang dapat kita raba, dan seterusnya. Satu hal yang barangkali dapat kita teladani dari Santo Thomas adalah walaupun belum percaya, tidak percaya, namun Santo Thomas ini tekun untuk terus-menerus bersatu dengan teman-teman yang lain. Tekun di dalam persekutuan, tekun di dalam perjumpaan-perjumpaan di antara sesama murid Yesus. Dan di sanalah Santo Thomas mendapatkan kesempatan untuk terus bertumbuh. Dan akhirnya bahkan mendapatkan peneguhan, mendapatkan pemantapan ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ya, tekun di dalam persekutuan kiranya menjadi salah satu cara bagaimana kita juga bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya satu hal yang juga kita harapkan, kita wujudkan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita bersama di dalam gereja ini. Ya, saya yakin situasi gereja kita itu memang bermacam-macam sekali. Keadaan para anggota gereja juga bermacam-macam. Ada yang sudah mantap di dalam iman, ada yang setengah-setengah, ada yang barangkali masih lemah di dalam iman. Tapi yang kita harapkan adalah kita tetap bersekutu, kita tetap tekun di dalam persekutuan, kita tetap tekun di dalam kebersamaan, sehingga yang kuat bisa meneguhkan yang lemah. Yang sudah dewasa imannya, ya memantapkan mereka yang belum dewasa. Ya, ada pertumbuhan yang terwujud di dalam kehidupan iman pribadi kita masing-masing, lewat ketekunan kita di dalam kebersamaan, di dalam persekutuan kita sebagai umat Allah. Karena melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena di dalam kehidupan ini memang ada hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, namun kita percaya. Tuhan tidak kelihatan, tapi kita percaya Tuhan ada, Tuhan berkarya, Tuhan mencintai kita, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita.
Para malaikat itu tidak kelihatan, tapi kita percaya Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan antara yang tidak kelihatan adalah para malaikat. Kita percaya akan gereja yang kelihatan, gereja yang ada di dunia ini. Tapi kita juga percaya akan gereja surgawi, persekutuan para kudus di surga. Kita percaya akan sakramen-sakramen. Sakramen itu ada tandanya yang kelihatan. Ya misalnya sakramen Ekaristi, yang kelihatan adalah hosti, roti tak beragi. Namun kita percaya roti itu ketika diberkati di dalam Ekaristi, pada waktu konsekrasi, dia menjadi tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu realita yang kelihatan, namun ada segi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan yang hadir dalam Ekaristi, Tuhan yang memberikan diri dalam roti dan anggur yang kita santap. Begitulah juga pada sakramen-sakramen yang lain, ada tanda yang kelihatan, tapi ada hal yang tidak kelihatan, yaitu rahmat yang kita terima, Tuhan yang berkarya di sana. Kita diajak untuk semakin mempercayainya, dan semuanya itu dapat bertumbuh, dapat berkembang di dalam hati kita ketika kita tekun menghayati kebersamaan di dalam gereja, tekun ketika kita berdoa bersama, tekun ketika kita mendalami sabda Tuhan bersama. Mendalami sabda juga tidak mudah, tapi ketika ada ketekunan, maka hati kita juga semakin terbuka. Perasaan kita semakin diasah dan semakin peka untuk dapat menanggapi dan menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari Thomas yang tekun di dalam persekutuan, tekun untuk terus bersama-sama dengan murid-murid yang lain di dalam komunitas gereja ini. Semoga ketekunan Anda juga diberkati oleh Tuhan dengan pertumbuhan yang membahagiakan, dengan hidup yang semakin dekat dengan Tuhan, yang pasti akan semakin memberkati Anda. Saudara sekalian, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.